Ya, ini ada segmen terakhir tokoh kita Prof. Jimli. Negara diminta untuk hadir begitu. Negara dinilai kerap tidak hadir dan saat ini ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang justru ketika menghadirkan dirinya sebagai pemerintahan dianggap terlalu bertangan besi. Bagaimana bermain di gelombang ini ya? Ya kalau keadaan itu sudah tidak terkendali gitu ya. Tugas pemimpin itu harus mengambil keputusan yang efektif meskipun kadang-kadang tidak populer. Jadi kalau ini mau meluruskan keadaan, tidak apa-apa, pasti ada risiko. Jadi nanti kuncinya itu bagaimana, apakah mayoritas rakyat itu merasa merasa ini membaik atau tidak itu nanti di pemilu. Di pemilu ya. Itu yang paling konkret ya. Tapi di luar itu memang kita memerlukan orang seperti Pak Jokowi ini. Sebab dia akrab dengan rakyat, ya kan? Maka dia bukan berani ya, tapi dia mau tegas gitu. Tanpa, karena ada dua realitas kelas menengah ke atas, realitas kelas bawah. Nah, realitas media itu mencerminkan kelas menengah. Iya. Jadi bisa saja tidak populer di media, tapi populer di masyarakat. Jadi ada dua realitas. Nah, kelebihan Pak Jokowi itu dia dekat dengan rakyat. Maka saya selalu bilang kalau Abraham Lincoln ya mengidealkan yang namanya demokrasi itu demokrasi of the people, ya kan, by the people and for the people, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka saya namakan ada tambahan satu ini sesudah pengalaman Pak Jokowi memimpin, kita harus tambah satu. Apa itu? Iyalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Nah, jadi kalau ini Presiden Jokowi ini berhasil, kita bisa mengembangkan teori baru, ya kan, bahwa ada yang namanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Jadi untuk itu orang seperti ini yang kita harapkan memperbaiki keadaan ini, supaya dia tidak takut popularitasnya habis hanya karena membuat keputusan yang tidak populer di elit. Nah, jadi pembenahan ini saya kira mesti dilakukan walaupun pahit. Ya tentu saja di kalangan elit bilang, wah ini otoriter. Ya terasanya begitu. Tapi itu juga bisa dibaca dengan sudut pandang yang lain. Ini ketegasan. Memang ya ada risiko, ya. Nah, jadi negara itu bisa hadir dan yang kedua kita memberi ingat pada semua orang di antara keanekaragaman kita, agama, suku, kita ini satu, Tuhan kita ini satu, ya kan? Kita Tuhan yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia punya idealitas supaya bangsa ini berketuhanan, ya kan? Bahwa nanti ada yang nggak percaya Tuhan, ya sebodoh amat, itu tanggung jawab dia sendiri. Tapi dia nggak boleh jadi pejabat. Kalau jadi pejabat nanti dia harus disumpah menurut agama dan kepercayaan. Dia nggak boleh jadi pejabat. Kalau sebagai rakyat monggo aja. Nah, jadi semua agama itu punya peluang yang sama di mata negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Semua agama itu diharapkan efektif membina jamaahnya supaya kualitas warga negara Republik Indonesia itu agamis, bermoral, tidak nyolong, tidak korup, tidak menipu. Jadi semua agama mendapat kesempatan yang sama di mata negara, di mata konstitusi kita. Itulah yang harus kita sadarkan semua pihak sambil kita menyumbang untuk kedamaian dunia. Itu tadi saya bilang semua agama itu harus merasa dirinya berada di front yang sama menghadapi hedonisme zaman. Sekarang ini kehidupan ini semakin material, sarwa benda, makin globalisasi itu juga disebarluaskan. Maka sudah saatnya semua agama dunia membangun front yang sama menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya Indonesia sebagai negeri yang punya, saya namakan ya, the most godly constitutions in the world adalah Undang-Undang Dasar 45. Banyak sekali kata Tuhan, iman, kata agama,
paling banyak konstitusi di seluruh dunia itu di Undang-Undang Dasar kita. The most godly constitutions in the world. Tinggal dijalankan saja begitu tinggal ya? dipraktekin. Tinggal dipraktekkan. Prof, terakhir, Indonesia diramalkan akan menjadi 5 besar negara terkuat, powerful di tahun 2040. Melihat kondisi saat ini, rasanya ramalan itu hampa, seperti itu. Untuk bisa mewujudkannya, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mulai dengan keyakinan. Ya, menurut saya bukan kelima, tapi keempat, sesuai dengan jumlah penduduk. Maka pantasnya Republik Indonesia adalah bangsa keempat terbesar di dunia. Kita secara ekonomi akan menjadi kelima juga, keempat juga sesuai dengan jumlah penduduk. Paling banyak sekarang China, kedua India, ketiga Amerika Serikat, keempat kita. Itu by angka itu sudah jelas. Nah, tinggal pertama kualitas SDM. Ini harus kita tingkatkan rata-rata dunia. 2, tradisi berorganisasi. Di mana institusi publik kita, institusi sosial, ekonomi, politik itu inklusif dan modern, ya kan? Supaya dia berfungsi untuk instrumen menggerakkan. Jadi tidak cukup hanya SDM. SDM itu bagus, penting sekali, tapi kalau institusinya tidak efektif, nggak bisa maju sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sudah jelas kita ini kan punya kekayaan sumber daya alam luar biasa. Maka kalau menurut saya 3 faktor ini harus ditambah 1, sinergi kebangsaan. Kita bukan hanya perlu tidak berpecah belah dan harus bersatu, tidak cukup hanya bersatu. Kita juga harus bersinergi semua kekuatan nasional. Itulah kira-kira. Baiklah kalau begitu. Profesor Jimli Asidiki, terima kasih sudah memberikan pemikiran-pemikirannya. Mudah-mudahan pemikiran Anda bisa diterima oleh masyarakat. Saya yakin demikian, dan bisa memperluas, memperkaya wawasan kita dan kemajuan bangsa. Terima kasih sekali lagi, Prof. Jimli. Itulah tadi sajian tokoh kita. Kami kembali pekan depan tentunya dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.